Hai semua, perkenalkan nama saya Tessa Natasha Siagian. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu tentang roti bakar Sweet Q. Di mana latar belakangnya yaitu dulu saya pernah membeli sebuah roti bakar. Namun saya kecewa dengan rasanya yang tidak memuaskan sesuai dengan keinginan saya. Terus kemudian saya pun merasa bahwasannya kebersihannya pun kurang dalam si penjual membuat roti bakar tersebut. Lalu saya berinisiatif kayak saya ingin membuat sebuah usaha yaitu roti bakar. Lalu dengan harga yang terjangkau, kualitas yang baik, terus dengan kebersihannya juga, terus dengan rasanya yang menurut saya pun masyarakat pun menyukai hal tersebut, sehingga terpakai membuat makanan itu dengan rasa yang enak, harga yang cukup murah dan terjangkau dan aman untuk dikonsumsi karena tidak memiliki bahan pengawet ataupun bahan kimia yang berbahaya serta mengandung kandungan gizi yang cukup. Sebelumnya nih, saya akan menjelaskan mengenai profil usaha saya. Usaha ini bernama Roti Bakar Sweet Q. Dengan rasa yang bervarian, ada rasa coklat, ada rasa nanas, dan banyak lain-lainnya. Serta dalam roti bakar pun bisa dimix antara rasa satu dengan rasa lainnya. Nah, rekan-rekan semua pasti bertanya kan, di mana sih lokasinya? Yaitu di Jalan Patenggangan 6K, yaitu di belakang UNP, di dekat Masjid Muhajirin dan dekat simpang SD 56 Padang. Ayo rekan-rekan semua datang ke Jalan Patenggangan 6K ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pangsa pasar. Di mana pangsa pasar saya yaitu wilayah kampus UNP, di mana kita tahu UNP merupakan sebuah universitas ya rekan-rekan, dan di mana di situ ada mahasiswa dan mahasiswi, dan banyak mahasiswa dan mahasiswi sekarang yang sering mencari apa sih makanan yang enak, apa sih makanan yang lagi hitsnya zaman sekarang. Nah, saya berpikir bahwasanya di saat saya menjajarkan ke mahasiswa-mahasiswi di Universitas Negeri Padang, ada peluang terjualnya produksi yang saya buat. Yang kedua yaitu daerah rumah, yaitu masyarakat sekitar, baik tetangga, baik anak-anak yang ada kos dekat Universitas Negeri Padang, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu customer lainnya nih, baik dari teman-teman les, baik dari teman-teman yang dari temannya teman ataupun dari temannya kawan juga. Nah, ataupun dari sosial media itu dapat menjadi pangsa dalam pasar ini, sehingga apa yang saya produksi bisa dinikmati oleh orang-orang banyak. Nah, pasti banyak sih kan yang bertanya-tanya, apa sih strategi pemasaran yang saya lakukan sehingga roti bakar Sweet Q ini bisa laku di pasaran-pasaran, yaitu dengan cara menggunakan teknologi. Kita tahu kita ada HP dan ada sosial media. Saya sering menguploadnya di sosial media dengan menggunakan HP, baik itu dalam Instagram ataupun WhatsApp ataupun dari rekan-rekan lainnya. Teman-teman saya suruh upload dan agar semua kalangan pun bisa mengenal apa sih atau bagaimana sih rasanya roti bakar Sweet Q ini. Terus dan juga saya melakukan promosi di mana saat ada orang yang membeli ataupun saat ada orang yang memesan, nah saya langsung kayak minta apa sih review apa yang akan diberikan oleh orang-orang tersebut, dan keseringan orang berkata bahwa itu enak, terus harganya pun terjangkau, terus dalam pembuatannya juga higienis, sehingga konsumen pun tidak kecewa dengan merasakan roti bakar Sweet Q ini. Terus sehingga yang lain-lain pun atau kalangan-kalangan lain pun bisa tertarik dan ingin merasakan bagaimana roti bakar Sweet Q ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produksi dan jasa. Di sini kebetulan bekerja hanya saya sendiri. Saat ini saya tidak membutuhkan karyawan yang menolong saya. Paling hanya teman-teman gitu.
yang mungkin sama-sama menikmati aja, terus ada teman-teman yang pengen untuk menolong. Nah itu, tapi saya pribadi tidak menggunakan pekerja-pekerja lainnya, karena saya rasa pun saya sendiri pun mampu dalam memasarkan jualan saya, yaitu roti bakar Sweet Q. Dan adapun bahan-bahannya yaitu adapun bahan-bahan variasi rasanya itu coklat, kacang, keju, stroberi, nanas, blueberry, srikaya, dan durian. Wah, banyak banget ya varian-varian rasanya. Adapun langkah-langkah singkatnya yaitu mengambil 2 buah roti tawar, lalu di setiap sisi roti tawar diolesi sebuah margarin yang terlebih dahulu. Namun diletakkan di satu sisi aja ya rekan-rekan, karena bagian atasnya akan ditutup. Terus sisi satunya yang di dalam akan diolesi susu coklat dan ditaburkan gula pasir yang ataupun mises juga dapat dimasukkan ke dalam roti bakar tersebut. Panaskan teflon, beri margarin sedikit dan tuangkan roti di atas teflon sehingga berubah menjadi warna coklat, sehingga roti bakar tersebut pun bisa terpanggang. Nah, pada bertanya nih, bagaimana sih dengan harganya? Harganya itu tergantung varian rasanya, yaitu dengan nanas harga 11.000, strawberry, kacang, coklat, blueberry, srikaya itu juga 11.000 rekan-rekan. Terus keju, durian itu 12.000, ataupun mau kombinasi 2 itu ada 14.000 dan 15.000, atau rekan-rekan semuanya ingin menyatukan semua rasa menjadi 3 rasa, yaitu 16.000. Murah kan teman-teman dan rekan-rekan semuanya? Saya yakin rekan-rekan semuanya tidak akan kecewa jika merasakan namanya roti bakar Sweet Q. Nah, banyak nih yang bilang, bagaimana sih analisisnya persaingan dan risiko persaingan? Yaitu kita tahu di daerah kita, jangankan itu di daerah kita Kota Padang saja, banyak kan orang yang menjual roti bakar. Nah, produk roti bakar ini sudah merata di kota Padang ini, dan tidak menutup kemungkinan banyaknya persaingan antara satu dengan yang lainnya, penjual satu dan penjual lainnya. Tapi yang saya pegang yaitu bagaimana sih cita rasanya, bagaimana sih kualitas, dan bagaimana sih kebersihan dalam membuat roti bakar, sehingga konsumen yang datang tidak kecewa terhadap roti bakar yang saya sediakan. Terus cara-cara mengatasi yang saya lakukan yaitu tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga cita rasa, sehingga roti bakar Sweet Q ini menjadi ciri khasnya tersendiri itu teman-teman dari roti bakar lainnya. Dan yang paling penting yaitu tetap mempromosikan bagaimana kualitas roti bakar Sweet Q ini sehingga dikenal oleh masyarakat lainnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di aspek keuangan, di mana itu kan sudah memerlukan perlengkapan, memerlukan bahan-bahan, ataupun roti bakar memerlukan rasa juga ya kan. Terus di sini saya akan menjelaskan gambaran besarnya saja, yaitu mengenai untuk perlengkapan tersendiri, perlengkapan dan peralatannya itu membutuhkan biaya 4.580.000. Dan untuk bahannya itu per harinya 400.000. Nah, sebesar itu rekan-rekan dalam membutuhkan biaya untuk perlengkapan dan peralatan dalam menjual roti bakar Sweet Q ini. Terus setelah dirata-ratakan, bahwasannya jika diasumsikan penjualan per hari itu yaitu 50 roti bakar, yaitu misalnya kita kalikan 50 roti bakar dikali 11.000 dikali lagi untuk 30 hari sama dengan 16.500.000 rupiah. Itu untuk 1 bulan. Terpikirkan rekan-rekan bahwasanya 1 bulan kita mendapatkan uang 16.500.000. Nah, sedangkan biaya-biaya dari semuanya tadi, dari yang saya rincikan di PPT, bahwasannya biaya yang
biaya yang kena yaitu sebesar 13.970.000. Jikalau kita genapkan yaitu 14 juta rekan-rekan. Terus sedangkan keuntungan yang tadi kita udah hitung sama-sama bahwasanya itu 16.500.000 dikurang 14 juta. Maka keuntungan yang kita dapat yaitu 2.350.000. Wow, bukannya besar sekali ya rekan-rekan. Nah, intinya dari saya yaitu mari sama-sama kita buka usaha kita, apa kemampuan kita, nggak hanya roti bakar saja, namun dengan yakin kita harus dengan yakin dan percaya bahwasanya semua pasti punya jalan keluar kok rekan-rekan dalam berusaha. Mungkin ada rekan-rekan yang awal berbuka usaha tidak ada keuntungan atau pas-pas modal. Pesan dari saya, tetap semangat, tetap kuat, bahwasanya sama-sama kita berjuang dalam bisnis ini. Jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah melakukan yang terbaik. Steve Jobs. Baik, sekian dari saya, Tessa Natasha Siagian, jurusan Psikologi BP 19 Terima kasih.